Kembali lagi di YouTube Milan Istiwa Ready dengan tema podcast Milan Aman. Milan aman. Gimana nih? Kali ini tamunya berbeda lagi, pemirsa. Benar. Kita selalu berusaha improve dari tiap episode. Ya. Jadi dari yang Awal ajudan kan, ajudan ikutan podcast. Nah, terus sekarang kita ada bintang tamu nih, Mas Adit. ini spesial ya Pak. Bintang Spesial. tamunya pernah membuat buku Lastoria ya? Lastoria, benar. Dua jilid ya? Tiga malah. Tiga. Anjir, yang Itu- ketiga kayak gue belum punya tuh. Pernah ada di di merchandise kita ya. Kalau masih ada nggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada di stok ya? Udah nggak ada. Nanti minjem aja kalau misalkan mau tahu sama teman-teman yang beli ya. Tapi memang itu spesifik bukunya banyak mengulas ke finance ya. Finance. Ya, ada juga yang buku kedua tuh finance, yang buku ketiga tuh spesial Scudetto 2022 waktu itu. Us. Bahas Oh, justru yang ketiga itu setelah Scudetto. Kemarin yang terakhir Iya. itu yang ke 19 ya? Ya, itu. Nah, ngomong-ngomong finance-nya sebagai lumayan mengulas. Lu ngeliatnya Milan tuh di bawah Cardinale gimana sih, Bro? Ya kalau kita cuma ngelihat numbers ya, numbers itu kan cuman ngelihat berapa pendapatannya, terus berapa profitnya gitu doang sih sebenarnya. Kalau itu sih angkanya naik semua, kayak indikatornya naik gitu. Kayak kemarin 2024 itu kayak udah nyentuh ke 400 juta euro revenue-nya. Cuman kan ya kalau dibandingin sama Real Madrid kan Real Madrid udah nyentuh 1 miliar. Oh. Dia tetap masih levelnya di bawah UMR, juga. tetap UMR. Ya coba untuk Milan sendiri itu udah paling tinggi sepanjang sejarah Milan Sepanjang masa sebenarnya. ya. Betul. Gitu. Cuman kan gimana ngelolanya itu beda soal lagi gitu. Makanya kemarin transfer pemain juga kan gitu kan. Pas udah jual beberapa pemain terus baru beli dan sekarang juga masih kalau lihat posisinya lebih banyak pemain yang dijual dan totalnya udah 200 jutaan lebih Surplus, dijual ya? kan. Surplus ya. Surplus. Yang dibeli totalnya 150-an juta gitu juga. Maksudnya ya intinya lebih apa? Kalau dibilang lebih rasional ya lebih rasional. Ya, cuman apakah itu yang dibutuhin ya? Karena balik lagi gitu. Ini dibutuhkan prestasi atau kestabilan keuangan nih kalau lu Kalau bilang. Cardinale ini Ya dia kan investor ya kacamatanya ya. Benar. Bisnis aja dia sih lebih ke portofolio aja kalau gue bilang, cuman kan ya itu makanya dia ngambil kayak Iglitare, sekarang Allegri itu makanya dia mulai mikirin ke ini sih, ke lapangan juga, ke prestasi juga. Karena kan tanpa prestasi juga nggak mungkin bisa kayak sponsor pada datang gitu kan. Terus nggak ikut kompetisi Eropa, ya impact-nya juga ujung-ujungnya ke situ juga sebenarnya. Cuma kalau dari kondisi di Serie A nih, lu sempet ada merhatiin nggak klub-klub lain? Kayak misalnya Milan dengan kondisi sekarang tuh menjadi yang paling sehat atau tetap rata-rata air atau masih jelek? Kalau Inter kan baru hampir ngepas lah ya kan, karena dia masih minus, Inter masih minus tuh Bir. kan Tare juga pernah bilang kan kalau klub-klub Serie A itu sebenarnya mau pada bangkrut. Bukan bangkrut apa Ya, minus rugi lah, lah ya, rugi. minus Iya. lah ya gitu. Ya iya emang kalau dibandingin sama klub-klub gede ya, Inter, Juve, kalau Milan sih masih jauh lebih bagus profit gitu. Tapi kan kemarin pas lagi di musim lalu yang peringkat 8 itu kan imbasnya ke sekarang ya ada kemungkinan untuk tahun 2026 ini bakalan rugi lagi gitu, kemungkinan ya. Milan? Makanya Karena nggak ada revenue dari nggak ada UCL ya, nggak ada Eropa gitu ya, makanya sekarang kan ya lebih ini aja, pengeluarannya juga lebih direm gitu, jadi ya itu emang impactnya juga sih gitu. pengetatan ikat pinggang ya. Tapi itu kan sempat ada ini ya, yang penjualan tiket ke klub Wasut dibatasin kan? Itu benar nggak sih? Ya itu mungkin alokasi aja kali ya kayak gitu-gitu, Yang jadi mungkin di itu ya Pak? Dia apa? Ini Bir Dilarang apa ya? namanya? Dilarang ya, ultras ya kan? Iya, jadi memang ada dua point of view sih ngelihat yang Iya. Kurvasut dilarang ini ya. Jadi kalau dari sisi manajemen itu kan dia mungkin ingin mengeluarkan Kurvasut itu, atau orang-orang ini dikeluarkan dari Kurvasut karena terasosiasi dengan kriminal atau bisa organized crime atau apa. Nah, cuman memang sebenarnya kalau sama teman kita Mbak Lisa yang di sana tuh dia juga sempat bilang ini sih orang-orang yang dulu demo di Casa Milan kebanyakan dan
memang ada betul yang terasosiasi dengan kriminal kan, kita pasti tahu lah yang luka-luki segala macam itu. Tapi ada juga yang dia tidak punya track record kriminal, tetap di Orangnya ban. kritis aja gitu kali ya. Nah, itu kan kita juga ada pengalaman tuh Millennials Indonesia, Bro. Waktu ke Singapura itu. Twin. Coba jelasin, Bang. Waktu ke Singapura. Singapura. Jadi flashback mungkin dulu ke Milannya dulu ketika lawan Bolonya itu kan kabarnya Tifo nggak lolos tuh karena mereka mengkurasi semua banner yang mau ditampilkan. Jadi lu mau banner tampilkan apa nih? Gue cek dulu. Nah pengalaman kita nih Millennials Indonesia waktu kemarin ke Singapura semua memang harus dipropos. Lu bikin apa? Iya. Terus akhirnya baru dia info, oh ini boleh naik, ini enggak kayak gitu. Nah Yang nggak naik adalah Nah kemarin kecolongan ada yang bawa oknum lah ya. Oknum tuh bawa banner yang tidak disukai oleh mereka dan gue juga kecolongan itu. Gue benar-benar nggak tahu kan. Tapi akhirnya kita tahu, kita cari dan ya udah ya. Sama kayak di Kurvasut, mungkin mereka terinspirasi dari kita, Bir. Karena kita nge-ban duluan. Iya, kita ada di ban duluan di Singapura, nggak boleh ada banner. Itu gara-gara bawa itu kita 2 orang kita ban. Itu namanya adalah Twin Doro Jatun sama Ahmad Saiful Hamdi. Itu 2 orang keren sama Twin, kalian di ban. Nah, jadi balik lagi ke Kurvasut, mereka kayak gitu yang sering dilakukan. Dan di sisi satunya lagi sebenarnya mungkin mereka beranggapan kalau namanya bisnis nggak ada ultras juga tetap jalan gitu kan istilahnya kan sebenarnya. Menurut lu gimana? Ya itu sih gaya PR-nya aja berarti kan. Itu kan mereka pengen kelihatan bagus lah berarti kan nggak pengen ngeredam lah sebenarnya itu ya konflik-konflik internal mereka gitu ya. Ujung-ujungnya ya supaya ya itu terlihat bagus aja manajemen gitu sih kalau gue bilang supaya mereka tuh juga tetap bisa dipandang ya intinya ada progres lah gitu sama tifosi gitu. Cuman kan ujung-ujungnya tifosi yang mau dilihat ya intinya prestasinya di lapangan gimana gitu. Ujung-ujungnya gitu. Dan karena tiket banyak yang dibalikin kan, tiket tahunan karena ya itu kan. Nah, Lecce itu kata Mbak Lisa nih lagi-lagi nih informan kita di Kota Milan. Mantap. Dia tuh sampai nonton Lecce tiketnya dijual yang berapa? 5 euro. Yang paling murah. Berarti kan kayak lu juga menggantikan kursi penonton yang kosong ini dengan lu jual murah gitu kan. Itu Lecce-nya apa? Milannya kan. Kursi khusus buat Milan ya? Iya, mainnya di Milan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya di San Siro. Gue liat tiketnya. Ini nih sekarang Palisa, Milan Lecce. Yang lawan Lecce di Coppa Coppa. Italia. Oke. Iya. Itu dijual tiketnya jadi 5 euro paling murah. Itu diskon. Ya pokoknya harga sekarang jadi segitu deh. Oh. Kayak nyari orang juga jadinya. Ya, serba salah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini cepat teratasi lah ya biar. Iya. Iya, masih untung lah ya. Terus gimana nih Pak? Kemarin juga sebenarnya di diskusi ada yang mau bahas masalah keuangan Cardinale, namanya Bung Roti. Cuman dia masih pusing katanya. Mesti nyari sumber. Mesti nyari sumber lagi. Tapi udah dijelasin tadi sedikit oleh Bang Adit nih. Keuangan Milan. Tapi ini di soal keuangan kan untuk masih surplus gitu ya. Kenapa kita nggak beli striker ya? Ya, sebenarnya itu lagi-lagi ke market ya. Kemarin kan juga sempat ada beberapa nama mau dibeli dari mulai ya Victor Boniface bahkan yang udah di Vlahovic, Vlahovic. Cuman ya itu tadi ya budgetnya nggak masuk aja sih kayaknya sih. Mereka punya budget tertentu. Nah, cuman yang juga agak heran tiba-tiba muncul Nkunku kan di detik-detik terakhir. Itu pun juga nggak murah gitu kan. Tiba-tiba ada. Iya, paling mahal kedua ya Jasari Mangkunku. Iya, itu kayaknya sih mereka juga ngelihat ada opportunity di market aja nih tiba-tiba ya Nkunku available gitu bisa dibeli ya gitu. Ya mungkin ngelihat pemain sekaliber dia gitu kan walaupun belakangan ini di Chelsea juga nggak se oke di Leipzig gitu ya. Tapi ya ngelihat talentnya, ngelihat potensinya ya diambil juga gitu. Walaupun sebenarnya Allegri sebenarnya nggak spesifik request yang karakter pemain kayak dia kan. Justru yang lebih ke kayak Giroud yang kayak gitu yang lebih komplit lah. Nomor 9 lah ya. Iya, nomor 9 gitu. Nggak ada kan nomor 9 sekarang di Milan kan? Ya cuma Santi aja jadinya. Santi juga semi sih kalau gue bilang dia kayak Dia belum golin ya kan? Iya. Sampai Rio push up kemarin kan. Sampai nggak ada yang muncul tuh kemarin kan kita debat Morata, Jimenez siapa yang paling bagus. Iya. Sekarang fansnya Santi pada mendem di grup. Bir, by the way lu nggak nanyain jersey gua? Oh iya, ini jersey
keluaran terbaru dari Emirates. Salah satu entitas baru dari Milanisti Already. Nih kalian bisa beli di link sini ya. Jadi memang supaya kita kan udah kewajiban olahraga ya karena fans Milan udah usia kan, jadi jaga kesehatan. Biar nggak kena diabetes. Daripada kita nonton Milan yang bikin ngantuk, jadi mendingan pagi-pagi yang mau lari ya lari. Kita nggak paksakan nonton Milan ataupun nobar ya. Kita paham demografis usia fans Milan ya. Jadi inilah Milanisti bikin jersey running nih. Gitu. Terus lu juga yang nonton ini, thank you banget, tapi jangan lupa di subscribe juga dong channel ini, dikasih tahu ke teman-teman Milanisti yang lain. Gitu. Semalam nobar nggak Pak? Gua nggak nobar tapi nonton. Namanya nonton. Mantap banget. Menang kan ya 3-0. Gimana 3-0. menurut Bang Adit semalam menang gitu? Ih cakep nih bridgingnya nih, hostnya deh lumayan bagus sekarang. Ya kalau menurut gue sejauh ini performa paling bagus sih di musim ini gitu ya. Dari laga-laga yang udah dijalanin ya. Ini kan baru Giornata ke-4 ya, tapi ini udah kelihatan kayak cara main yang dimauin Allegri itu kayak gimana gitu. Terus pemain-pemain juga udah pada mulai paham pergerakan temannya sendiri, jalur passingnya juga udah mulai kelihatan. Itu secara mental juga udah oke. Terus defensif juga udah oke. Bilang sih itu ya udah paling lumayan lah best performance kemarin tuh. Defensifnya gila sih Milan ini. Apa? Defensifnya Iya. Milan. Jadi kalau kemarin itu Juve, gua kan di Pinball juga sempat bahas kelemahannya Juve musim ini kan, ketika mereka tidak bisa mengantisipasi tendangan-tendangan di luar kotak. Service. Nggak set tendangan dari luar. Lawan Inter dia kejebolan 2 kali dari Hakan kan. Terusnya lawan Dortmund itu 3 gol dari luar kotak. Tapi kalau gue lihat defense Milan semalam itu dia bisa sampai 5 orang di dalam kotak dan ada 3 orang lagi di depan kotak. Jadi dia 2 layer, dan kalaupun pemain lawan ini sudah masuk ke dalam kotak penalti, 3 orang ini juga bisa mundur. Jadi itu benar-benar 7-8 orang di dalam kotak loh Milan. Emang Allegri-nya, lu kalau istilah dark magic atau black magic-nya Allegri itu lu setuju gak? Ya sebenarnya Allegri kan pelatih kayak khas Italia lah, pelatih yang pragmatis gitu ya. Pragmatis artinya kan sebenarnya nggak selalu negatif sih. Kalau pragmatis kan pada intinya kan dia ngandelin kekuatan yang ada untuk bisa menangin pertandingan, menangin kompetisi gitu. Pokoknya ngandelin resource yang ada lah. Ya kalau emang resource-nya kayak segini ya dia ya dioptimalin gitu. Kan Milan itu kan bisa dibilang nggak punya center back yang benar-benar komplit gitu ya. Ball playing atau yang benar-benar yang stopper gitu kan, nggak ada yang kayak gitu, kayak nanggung semua lah gitu bisa dibilang. Ya untuk nutupin kekurangan kualitas ya pakai jumlah gitu. Jadi ada 3 di belakang minimal gitu. Gabbia, Tomori, Pavlovic. Ya terus itu tadi ada cover sama dari Estupinan sama juga kuat kan kita. Iya, Estupinan nih sama Saelemaekers itu juga banyak nutup. Terus di DM-nya juga mulai apa ya, selain Modric itu juga Fofana dan Rabiot itu udah banyak ngisi kotak penalti, banyak bikin clearance gitu. Jadi kolektif sih, lebih ke kolektif sama yang ngandelin counter attack kayak gitu, counter attack cepat. Ya. Berarti Modric kan pas awal datang nih sempat diragukan kan, 40 tahun ngapain main di Milan ngapain sih beli 40 tahun. Tapi dengan 4 pertandingan ini dia cukup memberikan kontribusi ya. Gimana Bang menurut Bang Adit? Iya, itu malah Modric itu malah jadi pemain kunci banget sih gue bilang. Itu gimana ya? Di satu sisi itu bagus banget, tapi mungkin bingungnya ya jangan sampai Modric itu absen aja gitu. Itu pasti akan keganggu banget sih gue rasa kalau Modric absen. Nggak ada yang setipe sama dia karena di tim ini kan. Gue juga belum ngelihat Jazari mainnya secara lengkap kan, baru main sebentar terus cedera. Jadi apakah dia bisa ball playing DMF seperti Modric yang main sangat rendah di depan back, bahkan bisa masuk juga ke salah satu back. Yang dulu pernah kayak gitu sih Krunic soalnya. Dia pernah di-plotting kayak kita sama Pioli. Iya. Ya kita sempat kesel sama Krunic, cuman dia tahu ya posisinya di mana gitu, sempat defense krusial tuh dia bisa lah. Kayak lawan Atalanta kan yang golnya Theo dari bawah sampai itu kan di tackle dulu sama Krunic kan. Tapi ya, Modric versi upgrade-nya lah. Jauh. Dan datanya Milan nih,
semua tim yang melawan Milan, walaupun belum pernah lawan tim besar ya, belum. Mungkin minggu depan baru akan ketemu Napoli kan. Iya, Itu XG-nya tim lawan nggak pernah di atas 0,4. Lu perhatiin itu nggak? Itu gila lu. Iya. Terus gue juga sempat ngelihat ada stats yang ngebandingin jumlah tembakan yang masuk ke gawang Milan. Tembakan ke gawang Milan. Di pekan ketiga sampai pekan ketiga, waktu zamannya Fonseca waktu itu dibandingin sama sekarang Allegri itu kayak sepertiganya doang lah, sepertiga pas seperempat gitu. Dan itu tidak membahayakan gitu kan. Karena XG kan mengukur kualitas dari tembakannya juga. Kayak kemarin lawan Udinese itu sebenarnya tembakannya juga lumayan berimbang tuh, 10-9 kalau nggak salah. Iya. Tapi XG-nya 0,4 dalam artian itu bola-bola yang memang nyampe ke gawang, makanya dihitung secara statistik shot on goal. Tapi kayak mungkin Terciano ngambilnya coba gini doang gitu. Iya, udah ke halau lah sama back-back itu kan. Iya, jadi progresnya emang ya cukup happy lah gue dengan Milan Allegri sekarang. Ya memang seperti yang kita dulu di awal musim bilang, mungkin yang dibutuhkan memang seperti Allegri nih. Iya, sempat kemarin juga banyak yang bilang kan, udah tinggal tidur. Tapi dengan kemenangan 3-0 semalam, kemungkinan besok banyak yang nobar nih. Karena permainannya kan semalam beda banget kan. Iya. Yang dibutuhkan Allegri tuh memang Rabiot tuh. Dia pengen banget kan datengin Rabiot kan. Akhirnya datang, nyampe semalam mainnya bagus banget kan. Iya, satu assist juga. Paru-parunya 3 tuh orang. Dia hampir gol debut kan dia. benar. Posisi kedua yang larinya paling jauh. Rabiot. Di pertandingan itu. Padahal Dan umurnya juga udah nggak terlalu. udah 30. Untung dia ribut sama pemain Marcel ya. Iya. Sama temennya sendiri. Kalau nggak ribut, nggak bakalan ke Milan nih. Dan juga Milan itu bermain dengan dua mentalitas jadi ketika dia melawan tim yang dirasa Milan bisa pede megang bola, itu jumlah passing dalam satu match itu bisa sampai 600 lebih, termasuk match malam. Dan gue lega akan hal itu, karena berarti Allegri menganggap Udinese bukan tim yang patut diwaspadai sampai segitunya. Karena waktu lawan Bolonya tuh cuma 300 passing. Berarti memang dia kayak men-set dari awal, lu main lawan Bolonya harus hati-hati, karena kita juga kalah kemarin di final Copa kan. Itu juga gol Modric lagi ya kan. Tapi lawan Cremonese, lawan Bari, lawan Lecce, itu semua passingnya di atas 600. Itu udah selevel passing-passingnya La Liga tuh. Manchester City banyak, Liga Italia jarang yang segitu, rata-rata paling 400 jumlah passing dalam per match. Nggak sia-sia gue podcast sama dua orang jenius ini. Progresnya bagus sih. Kalian harus nonton nanti. Nih, terus nanti setelah sebelum lawan Napoli kita akan ketemu Lecce di Coppa ya. Apakah Allegri akan memutar formasinya ini dengan skuad mudanya yang belum dimainkan banget? Ya kalau kemarin sempat dengar dari komentator yang ngomong sama berita-berita yang berseliweran, pemain-pemain kayak si Atekame itu kayak akan dapat kesempatan juga. The Winter ya. Ya The Winter, terus juga mungkin Samuel Ricci bisa aja main dari awal. Starter dari awal. Ya gitu. Terus Gunkul mestinya juga bisa dapat menit bermain yang lebih banyak juga gitu, supaya lebih cepet paham gitu sama bola-bola yang dikasih ke dia gitu. Terus yang menarik juga sih perbedaan perannya si Loftus-Cheek juga sih sekarang mainnya jadi lebih ke depan. Betul. Di bawah Allegri gitu, karena emang ngandelin fisikalnya, dan kebetulan emang Milan juga nggak agak sedikit krisis di lini depan kan, kurang pemain depan. Akhirnya Betul. Loftus-Cheek yang ngisi posisi itu, dan sebenarnya nggak ngecewain banget sih so far gitu ya. Lumayan juga. Mulai progres juga. Cuma si Atekame ini bakal gantiin di Tomori atau gantiin Salemaker nih, karena gue lebih takut Salemaker absen dibanding Jimenez absen. Iya, Vital banget gue ngeliat Sale lu musim kedua back kita ya, back sayap kita ini keduanya udah mulai bagus ya, Salemaker sama Estupinan ya. Tapi ketika mereka cedera, itu nih yang atau diistirahatkan, itu kemungkinan apakah permainan akan menurun atau gimana? Salemaker nih dari awal nih main vital banget lah buat Milan. Iya. Kayak ada di mana-mana dan bisa main di segala posisi. Bener. Terus kemarin juga pas yang gol kedua itu kan Selemakers dulu kan yang inisiasi gerakannya kan, dia lari dari belakang gitu. Ya pasti kalau nggak ada Selemakers sama Estupinan itu faktor kecepatan pasti ngaruh kan. Soalnya Atekame tipikal pemain yang lumayan cepet sih kayaknya. Cuman ya nggak tahu apakah secara defense dia bisa rajin turun kayak Selemakers,
Kalau Bartes Hagi beda tipenya sama Estupiñán, dia lebih ke fullback tradisional. Fullback lah ya, fullback Jadi tradisional. dia kalau dipasang jadi wingback, apakah dia bisa di sisi kiri itu bisa ngasih ancaman-ancaman gitu ya? Ya, kita belum tahu. Mungkin aja ditaruh juga pemain yang dimainin di kiri, bisa Rabiot ataupun di Pulisic banyak main di situ untuk nge-backup si Bartes Hagi. Cuman ya itu lawan Lecce tentunya dengan pemain yang line up yang kemungkinan berbeda ya, itu nggak bisa anggap remeh juga gitu. Apalagi Lecce punya pemain kayak Camarda. Juga. Keluar ya. Berapa tapi prediksi skor Bang Adit berapa nih lawan Lecce? Wah, kalau skor mainnya di San Siro ya mungkin selisih 2 gol oke lah gitu. Menurut gua. Tapi kayaknya ada ini juga, bisa jadi pemain Milan pikirannya udah ke Napoli. Lawan Napoli ya. Bener. Iya. Cuma masalahnya Copa ini kan harusnya babak gugur ya. Gugur. Udah gugur kan? Lecce bisa aja nahan sampai adu penalti kan Bisa. takutnya. Iya, bisa. Ini Gitu kan. ada extra time nggak sih? Nggak ada kan langsung penalti ya? Kalau nggak salah ya langsung penalti ya sistem. Nanti Ini kalau kan- extra time nanti pas di semifinal atau Iya, itu ya? iya. Bener ya Bang? Ini kan second round ya Iya. kalau dilihatnya. Iya, kayaknya sih langsung penalti ya. Gue juga kurang Kurang paham, tahu ya, coba kayaknya. nanti kalian kasih tahu ya. Iya. Tapi ya itu takutnya sih itu sih Lecce-nya mungkin juga dia sadar dia nggak bisa ngebongkar pertahanan Milan, ya sekalian aja dia defend abis sampai coba hoki-hokian dia adu penalti gitu. Iya. Karena Milan jujur kemarin lawan Udinese 2 gol pertama tuh ya filosofinya Allegri gitu, gol akan datang dengan sendirinya. Gol pertamanya kan gara-gara bola ke blok muntahnya ke Pulisic. Pulisic. Kan. Gol kedua gara-gara kepleset. si Karlstormnya muter badan kalah cepat sama Pulisic Pulisic. kena. Iya. Gol ketiga doang yang murni itu. Ya, gol 3 itu gol Fofana untungnya nggak nembak burung ya. Iya. Biasanya nembak burung. Katanya dia kalau nembak burung di itu tuh, didenda sama Allegri katanya. Karena kan bener kan ada yang ngirim berita tuh kan. Dia kalau di nembak burung itu. Kalau prediksi gue sih sama lah kayak pertandingan sebelumnya. Enggak, gue waktu kemarin tuh prediksi lawan Lecce 2-0, ternyata 3-0. Tapi gue juga 2-0. Nah, kalau lu Pak? Ini Lecce-nya bakal bertahan habis-habisan sih kalau menurut gue ya, karena itu tadi dia punya chance untuk bisa nahan sampai pertandingan habis dan berharap adu penalti. Mungkin sih Milan tipis aja sih 1-0. 1-0 ya. Oke. Udah itu aja ya. Terima kasih banyak pemirsa dan nonton. Semoga banyak Banyak rezeki, banyak panjang umur. banyak umur karena pengurus tidak digaji. Yaudah, terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe. Jangan lupa di subscribe ya Mas, di follow IG-nya Pak Adit dan Pak Bara. Terima kasih. Bye.